Halo semuanya, perkenalkan saya Saskia Cerita Sibuya dengan NIM 236115004. Di sini kita akan belajar tentang metabolisme nitrogen. Nah, metabolisme nitrogen juga dikenal dengan siklus nitrogen adalah serangkaian proses biokimia yang terlibat dalam perubahan dan perpindahan nitrogen dalam organisme dan lingkungannya. Proses-proses ini melibatkan pengambilan nitrogen dalam bentuk amonia, nitrat, atau senyawa nitrogen lainnya, serta pemrosesan, transformasi, dan pengeluaran nitrogen dalam bentuk yang dapat digunakan oleh organisme hidup. Salah satu contoh yang paling terkenal dari metabolisme nitrogen adalah siklus nitrogen, yang mencakup proses-proses seperti nitrifikasi, denitrifikasi, asimilasi amonia, dan deaminasi. Yang selanjutnya kita akan membahas siklus nitrogen. Molekul nitrogen terbuat dari dua atom nitrogen yang disatukan oleh ikatan kovalen rangkap 3 yang sangat kuat. Nitrogen merupakan pergerakan nitrogen dari atmosfer menuju bumi dan terjadi secara terus-menerus. Siklus nitrogen sederhana memungkinkan terjadinya perubahan nitrogen dari satu wujud ke wujud kimia lainnya. Nah, tahap siklus nitrogen ini ada fiksasi, nitrifikasi, asimilasi, amonifikasi, dan denitrifikasi. Nah, sintesis dan sumber amonia dari makanan. Asam amino merupakan senyawa penyusun protein yang sangat penting bagi tubuh untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, pembentukan enzim, hormon, dan menjaga metabolisme. Asam amino dapat diperoleh dari hasil sintesis di dalam tubuh dan dari makanan yang mengandung protein. Tubuh dapat membentuk asam amino non-esensial, sedangkan asam amino esensial harus diperoleh dari makanan seperti daging, ikan, telur, susu, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Di dalam tubuh, sintesis asam amino ini terjadi melalui proses transaminasi, yaitu perpindahan gugus amino yang membentuk asam amino baru. Dengan rumus asam keto plus NH3 menjadi asam amino. Selanjutnya kita akan membahas tentang pencernaan protein. Protein dari makanan akan dicerna di saluran pencernaan menjadi molekul yang lebih sederhana berupa asam amino agar dapat diserap tubuh. Nah, proses pencernaan ini dimulai di dalam lambung dengan bantuan enzim pepsin yang memecah protein menjadi peptida. Selanjutnya di usus halus, enzim trypsin ini dan peptidase mengubah peptida menjadi asam amino. Asam amino kemudian diserap oleh usus dan diedarkan melalui darah ke seluruh tubuh untuk digunakan dalam pembentukan jaringan dan metabolisme. Selanjutnya, katabolisme asam amino. Katabolisme asam amino adalah proses penguraian asam amino untuk menghasilkan energi atau senyawa lain yang dibutuhkan oleh tubuh. Pada proses ini, gugus amino dipisahkan melalui reaksi deaminasi sehingga menghasilkan amonia dan asam keto. Amonia bersifat racun sehingga harus segera diubah menjadi senyawa yang lebih aman. Sementara itu, asam keto dapat dimasuk ke dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi. Pembuangan kelebihan nitrogen. Kelebihan nitrogen hasil metabolisme protein dibuang melalui siklus urea yang terjadi di hati. Amonia yang bersifat toksik diubah menjadi urea agar lebih aman bagi tubuh. Kemudian dibawa oleh darah menuju ginjal dan dikeluarkan melalui urin. Proses ini penting untuk menjaga keseimbangan nitrogen dan mencegah keracunan amonia dalam tubuh. Dengan reaksi kimia 2NH3 plus CO2 plus 3 ATP yang menghasilkan NH2CONH2 plus H2O plus 3 ADP.
Nah, metabolisme piridin dan purin. Metabolisme senyawa C1. Metabolisme senyawa 1 karbon atau senyawa C1 merupakan proses perpindahan gugus karbon tunggal dalam tubuh. Proses ini berperan penting dalam sintesis DNA, pembentukan asam amino, dan metabolisme sel. Senyawa pembawa gugus C1 ini yang utama adalah tetrahidrofolat yang berasal dari vitamin folat. Metabolisme ini sangat penting untuk pertumbuhan sel dan pembentukan sel darah merah. Metabolisme porfirin. Porfirin ini adalah senyawa penting dalam pembentukan hemoglobin, yaitu protein pengangkut oksigen dalam darah. Metabolisme porfirin ini meliputi sintesis heme dan penguraiannya. Heme dibentuk di dalam hati dan sumsum tulang melalui serangkaian reaksi enzimatis. Jika terjadi gangguan metabolisme pada porfirin ini dapat menyebabkan penyakit porfiria yang mempengaruhi sistem syaraf dan kulit. Penguraian heme ini menghasilkan bilirubin yang kemudian dikeluarkan melalui empedu. Nah, di sini ada konversi amonia menjadi nitrogen organik. Proses konversi amonia menjadi nitrogen organik merupakan serangkaian reaksi biokimia yang biasanya terjadi dalam tanah dan sistem biologis tertentu. Langkah-langkahnya terlibat yaitu amonifikasi, nitrifikasi, asimilasi nitrogen, amobiliasi, dan mineralisasi. Nah, asimilasi nitrogen dalam bentuk amonia dan oleh tumbuhan, asimilasi nitrogen dalam bentuk amonium oleh tumbuhan adalah proses di mana tanaman mengambil ion amonia atau Na4+ dari lingkungan dan menggunakan untuk membangun senyawa organik yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini ada fiksasi N2. Nah, di sini ada fungsi daur nitrogen, prinsip dasar pengelolaan sumber daya hayati perairan karya Hussein Latukonsina. Nitrogen perlu mengalami fiksasi agar perubahan menjadi nitrogen anorganik seperti amonia, amonium nitrit, dan molekul nitrogen, maupun dalam bentuk nitrogen organik. Adapun nitrogen organik dapat berupa protein, asam amino, dan urea. Dari siklus nitrogen tersebut, makhluk hidup dapat memanfaatkan nitrogen dengan optimal. Nah, contoh daur ulang nitrogen. Terjadinya pelepasan nitrogen anorganik pada makhluk yang sudah mati melalui proses mineralisasi. Melalui proses tersebut, nitrogen akan diubah oleh bakteri menjadi amonium. Yang kedua, terjadinya proses presipitasi yang menyebabkan nitrogen sampai ke lautan. Nitrogen akan mengalami fiksasi dengan bantuan bakteri Cyanobacteria. Kemudian nitrogen tersebut bermanfaat bagi phytoplankton. Yang ketiga, terjadinya fenomena kilat akibat adanya proses di dalamnya. Siklus urea. Pada eukariota, siklus urea dalam bahasa Inggris, urea cycle, yang merupakan bagian dari siklus nitrogen yang meliputi reaksi konversi amonia menjadi urea. Siklus ini ditemukan pertama kali oleh Hans Krebs dan Kurt Hensel pada 1932. Nah, di sini ada amonia, urea, jenjang reaksi siklus urea selama puasa. Pada kesimpulan kali ini, metabolisme protein dan asam amino merupakan proses penting dalam tubuh yang meliputi
sintesis asam amino, pencernaan protein, katabolisme asam amino, serta pembuangan kelebihan nitrogen melalui siklus urea. Asam amino diperoleh dari makanan berprotein dan digunakan untuk tubuh, perbaikan jaringan, dan pembentukan enzim dan hormon. Dalam proses metabolisme, protein dipecah menjadi asam amino yang kemudian dimanfaatkan tubuh atau diuraikan untuk menghasilkan energi. Selain itu, metabolisme purin, pirimidin, senyawa C1, dan porfin juga berperan penting dalam pembentukan DNA, RNA, hemoglobin, dan berbagai proses biologis dalam lainnya. Keseluruhan proses ini menunjukkan metabolisme nitrogen sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan fungsi tubuh secara normal.